Selamat pagi anak-anak. Bu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun sebelumnya Ibu awali dengan mengucapkan penerimaan. Silakan hari ini siapa yang memimpin? Ibu minta tolong ya sama Delina untuk memimpin teman-temannya hari ini berdoa. Silakan Delina. Marilah teman-teman sebelum kita belajar berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Delina, silakan kembali. Baik, hari ini apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Semua lengkap ya? Iya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Baik anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan apa? Ya. Lagu wajib nasionalnya adalah lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, silakan berdiri dulu. Garuda Pancasila.
kira-kira yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu tentang catur guru? Pernah. Oke, sekarang aku tanya, apa itu artinya catur? Guru artinya? Guru. Oke, berarti catur guru berarti ada kemudian kira-kira ada yang tahu nggak siapa aja yang termasuk catur guru? Guru swadaya, guru bapak, guru pengajian, dan guru besar. Oke. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tentu saja kalau kita belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, ya kan? Nah, mungkin kan kita belajar tapi kita tidak tahu tuh tujuannya. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini ya di materi catur guru adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari catur guru. Ya, tadi sudah ya. Kemudian siswa dapat menguraikan bagian-bagian catur guru. Dari situ siswa dapat menguraikan siswa dapat menguraikan contoh-contoh penerapan catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, anak-anak masih semangat? Masih. Ya, supaya tambah semangat kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah tepuk siap belajar. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih ya, terima kasih semangat semuanya ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang catur guru. Anak-anak suka nggak lihat nonton video? Suka. Oke, supaya anak-anak lebih semangat, Ibu akan menampilkan video terkait materi kita hari ini. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sabu, Saya Sidi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. catur guru. Catur guru berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur yang artinya empat. Sedangkan kata guru berasal dari suku kata yaitu guru, artinya gelap, dan ru, menerangi. Maka dapat diartikan catur guru merupakan empat guru dalam agama Hindu yang menerangi kegelapan manusia dan menyeberangkan dari lautan kesengsaraan. Catur guru dalam agama Hindu terdiri dari 1. Guru swadaya, 2. Guru rupaka, 3. Guru pengajian, dan yang keempat, guru wisesa. Adanya alam semesta dengan segala kehidupan di dalamnya merupakan bukti kebesaran Yang Widiwasa. Dengan kekuasaan Trikona dalam tugasnya mencipta, upeti, memelihara, stiti, dan melebur pralinga, menjadi penyebab dan pengatur kehidupan alam semesta. Dalam catur guru, Yang Widiwasa disebut guru swadaya. Maka sudah sepatutnya lah kita berbakti kepada guru swadaya
Berbakti kepada guru swadhyaya dilakukan dengan melaksanakan puja Trisangya, yajna sesa, sembahyang ke tempat suci, dan melakukan kirtanam dengan melantunkan nyanyian suci, dan semaranam dengan menyebut nama Tuhan atau Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Guru Rupaka merupakan orang tua dari anak-anak. Dalam Tekawini Sastra disebutkan ada 5 kewajiban guru Rupaka yang disebut dengan Pancawida. Kelima jasa tersebut adalah: 1. Sang Amek Bakam, yaitu jasa orang tua yang melahirkan. Yang kedua, Madulung Urip, yaitu jasa orang tua menolong jiwa dari bahaya. Yang ketiga, Maweh Binajar, yaitu jasa orang tua yang memberikan makan dan minum. Yang keempat, Hanaskara, yaitu jasa orang tua mengupacarai dengan upacara manusia lainnya. Dan yang kelima, Anupadhyaya, yaitu jasa orang tua mengajar dan mendidik. Mengingat jasa dari orang tua, maka anak-anak wajib berbakti pada guru Rupaka. Berbakti kepada guru Rupaka dapat dilakukan dengan rajin membantu orang tua, menuruti nasihat orang tua, dan bersikap hormat kepada orang tua. Kita belajar menuntut ilmu pengetahuan di sekolah, ditempa oleh seorang guru yang disebut guru pengajian. Guru pengajian memiliki kewajiban mengajar dan mendidik. Dalam mengajar, seorang guru pengajian bertugas menurunkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada siswanya. Sedangkan dalam mendidik, guru bertugas membentuk karakter yang mulia pada siswanya. Menghormati guru pengajian dapat dilakukan dengan tekun belajar, menuruti nasihat guru, dan mentaati peraturan di sekolah. Pemerintah berkewajiban menjadi pengayom dan pelindung masyarakat agar masyarakat hidup dengan tentram, aman, dan bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan pembangunan segala bidang. Pemerintah dalam agama Hindu disebut dengan Guru Wisesa. Sebagai wujud berbakti kepada Guru Wisesa, anak-anak dapat melakukan dengan memiliki rasa cinta tanah air, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dan menjaga fasilitas negara dengan baik. Demikianlah 4 guru utama yang mulia disebut dengan catur guru. Maka sudah kewajiban kita semua berbakti dengan catur guru untuk melepaskan diri dari penderitaan, kegelapan, kebodohan, dan mewujudkan kebahagiaan di dunia ini, Jagadika, dan kebebasan abadi moksha. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Buddha. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri. Nah, anak-anak tadi gimana? Sudah menyimak semuanya? Sudah. Kira-kira sudah paham betul terkait pengertian dan bagian-bagian catur guru? Sudah. Nah, coba sekarang kita review kembali ya. Tadi catur guru artinya adalah pengertiannya ya apa? Guru yang harus dihormati. Ada siapa aja? Yang pertama Guru Swadhyaya. Ya, siapa Guru Swadhyaya?
menciptakan alam semesta, menciptakan alam semesta beserta isinya, ya. Nah, tentu saja karena hal tersebut kita merasa sangat berhutang budi kan pada beliau. Ya, tanpa adanya beliau, maka kita manusia dan isi alam semesta ini tidak ada ya. Nah, itu makanya guru swadhyaya itu sang yang itu disebut dengan guru. Kemudian catur guru yang kedua apa? Guru Rupaka. Guru Rupaka. Siapa guru Rupaka? Kedua orang tua. Ya. Nah, kenapa guru Rupaka itu disebut sebagai guru orang tua? Karena dia telah mendidik anak-anaknya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Angkat tangan ya, kalau bisa jawab ya. Ayo. Kenapa orang tua kita di rumah disebut dengan guru? Kenapa enggak guru yang di sekolah aja disebut guru? Kenapa orang tua juga disebut guru? Ya, Dina. Karena dia merawat, dia membimbing manusia sayang. Iya, karena dia membimbing dan merawat dengan penuh kasih sayang. Coba sekarang ibu tanya, sebelum kalian sekolah, ya, kalian masih anak-anak ya, tentu saja kalian masih belum bisa apa ya? Contohnya aja belum bisa berjalan, ya nggak? Siapa yang ngajarin kalian? Yang pertama kali mengajarkan adalah orang tua kita di rumah, bukan guru di sekolah ya. Iya. Nah, mengajarkan apa lagi selain mengajarkan berjalan? Mengajarkan berbicara. Apa lagi selain berbicara? Belajar mandiri. Misalnya ngapain? Masak sendiri. Apa lagi? Bersih rumah. Bahkan membaca pun biasanya pasti orang tua duluan kan yang ngajarin kita, ya kan? Misalnya ngajarin berhitung, misalnya mengenal huruf sebelum kita masuk ke sekolah. Nah, oleh karena itu makanya orang tua itu disebut dengan guru. Oke, lanjut yang ketiga, Guru pengajian. Nah, sekarang ada guru pengajian. Siapa yang termasuk ke dalam guru pengajian? Bapak Ibu guru. Bapak guru yang ada di Sekolah. Ya, coba apa sih jasa Bapak Ibu guru kalian di sekolah? Biasanya apa? Mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Oke, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, iya, yang terakhir adalah guru wisesa. Siapa guru wisesa? Oke, kenapa sih kita entah itu di desa, entah itu di suatu negara, kenapa harus ada pemerintah? Supaya apa kira-kira? Supaya kita hidup
Sudah paham semua? Sudah. Kak dulu Bu sebentar. Nah itu tadi anak-anak kita sudah belajar tentang pengertian catur guru dan bagian-bagian catur guru. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana sih upaya menghormati catur guru atau cara kita menghormati keempat guru tersebut. Yang pertama adalah tentu saja selalu yang pertama itu adalah cara kita menghormati guru bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita sebagai umat yang beragama tentu saja kita harus selalu mengingat beliau dengan cara apa anak-anak? Dengan cara bersandia setiap hari. Berapa kali umat Hindu melaksanakan bersandia? Sehari. Pada saat kapan? Ya, jam berapa paginya? Siang sore. Jam 6 sore. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak semua sudah melaksanakan? Sudah. Terima kasih ya karena sudah menjalankan kewajiban kita kepada Sang Yang Mulia. Ya, dipertahankan ya anak-anak ya. Yang kedua, apa? Yang kedua. Oke, benar sekali ya. Jadi setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan harus apa? Harus berdoa. Kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Jadi sudah termasuk apa? Hormat dan bakti kepada Swadhyaya atau Sang Yang Widi. Yang ketiga, poin apa lagi? Selalu bersyukur atas anugerah Sang Yang Widi Pertanyaannya, sudahkah anak-anak bersyukur hari ini? Sudah. Contoh bersyukurnya apa? Bisa sekolah. Bisa sekolah. Apa lagi? Sehat lalu. Diberikan kesehatan. Ya, itu sangat-sangat penting ya. Poin yang sangat penting anak-anak itu adalah anugerah sehat ya kan. Coba kalau kita sakit, mau makan apapun, seenak apapun itu tidak akan terasa enak. Ya coba kalau kita sehat, mau kita makan pakai apa ikan kering, pakai sambal aja juga sudah Coba kalau kalian lagi sakit, pasti pilih-pilih makanan. Ya kalau ketelan ya makanan itu kadang-kadang udah ketelan bisa keluar lagi. Makanya kalau bangun tidur, hal pertama yang kita lakukan apa? Berdoa. Pertama kali bangun langsung anak-anak biasanya langsung bangun langsung pergi ke WC atau duduk dulu sebentar. Duduk dulu sebentar terus kita mengucap syukur. Hari ini bisa bangun pagi, hari ini masih bisa bernapas ya. Bernapasnya masih tanpa alat bantu. Misalnya apa? Oksigen itu ya, misalnya kayak di rumah sakit, jangan malah ya, jangan sampai kita sakit ya, supaya kita semoga selalu sehat. Ya. Kemudian poin yang terakhir apa? Melaksanakan ajaran agama dengan penuh ada nggak yang di sini kalau mau tadi sambil harus diingatkan dulu di rumah? Tidak.
cara kita menghormati siapa? Bagaimana sih cara kita menghormati orang tua kita di rumah? Salah satunya dengan patuh dan berbakti kepada orang tua. Patuh dan berbakti kepada orang tua. Berarti kita tidak boleh apa, anak-anak? Tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan kata orang tua. Atau tidak boleh suaranya lebih kasar atau lebih nyaring dari orang tua. Marah-marah sama orang tua, sama urut misalnya. Kemudian apa yang kedua? Sekarang ibu tanya anak-anak, kalau bangun tidur biasanya di rumah sudah dirapikan belum tempat tidurnya? Sudah. Yakin? Nah, jangan sampai nanti bangun tidur berantakan langsung ditinggal ya. Harus dirapikan. Karena sudah besar semua ya, sudah kelas 5. Sudah paham, sudah bisa beres-beres ya. Jadi membantu meringankan pekerjaan orang tua. Poin yang selanjutnya apa? Mencuci piring, beras setelah dipakai. Ingat ya, ada nggak di sini kalau habis makan langsung taruh-taruh aja? Tidak. Yang laki-laki? Tidak. Ya, pegang ya omongannya ya. Jangan sampai nanti habis makan langsung taruh di wastafel misalnya atau di tempat pencucian piring ya. Harus bisa cuci piring sendiri. Lebih bagus lagi kalau kalian bantuin orang tuanya cuci piring, cuci gelas habis. Misalnya orang tuanya habis masak, kalian bantuin cuci piring. Bisa cuci piring semua? Bisa. Oke ya. Bersih kan cuci piringnya? Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Di sini ada yang punya adik? Ada yang punya adik? Ada 2? Siapa lagi? Hampir semuanya ya punya adik di rumah ya. Senang gak adik di rumah? Senang. Yang benar? Senang. Iya. Adiknya nakal gak di rumah? Nakal. Ya, namanya anak kecil ya pasti ada yang bikin apa ya? Yang bikin seorang ya, bikin besar tapi itulah. Begitu juga orang tua kalian waktu merawat kalian masih kecil ya, sama seperti itu juga. Harus banyakin apa? Sabar. Oke, yang selanjutnya apa lagi anak-anak? Sudah menjadi kewajiban kita ya ketika orang tua sakit kita ya merawat. Misalnya kita kita nyiapin makan beliau, bikinkan teh, kalau lagi misalnya pijitin kepala atau mandi misalnya ya, atau bantu mengingatkan minum obat misalnya ya. Karena kalau lagi sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah itu anak-anak bisa bantu orang tuanya ya jika lagi sakit ya atau merawat. Kemudian apa lagi? Mendoakan orang tua.
Bertanya dengan sopan bila belum paham. Nah, dan misalnya yang belum paham, maka anak-anak bisa bertanya. Nah, biar didiskusikan ya. Kemudian apa lagi? Anak-anak sudah, ibu lihat sudah ini ya, sudah menerapkan itu ya. Misalnya kalau ada kata ibunya lewat sudah mengucapkan salam. Kemudian menjaga apa lagi? Misalnya contohnya seperti apa ya? Kalau menjaga nama baik sekolah tadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh nakal misalnya, atau tidak boleh apa anak tawuran ya, misalnya tawuran antar sekolah misalnya. Nah, nanti kalau misalnya ini kan dipanggil ya, ke bawah-bawah nama sekolah itu namanya menjelek-jelekan nama sekolah. Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian taat pada peraturan tata tertib di sekolah. Iya. Taat peraturan dan tata tertib di sekolah. Apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ada nggak yang masih suka buang sampah sembarangan? Tidak. Kalau ada lihat sampah, sebaiknya diapakan? Ambil atau dibuang. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, ini yang keempat ya, yaitu upaya atau contoh sikap hormat atau bakti kepada Guru Wisesa. Siapa tadi contoh dari guru Wisesa? Pemerintah Pemimpin Negara. Di negara ya. Nah, bagaimana sih cara kita menghormati guru Wisesa ini? Salah satunya adalah dengan cara Mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. ya, kemudian apa lagi? Ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Lanjut. Mendukung program pemerintah yang baik. Sekarang yang sebelah sini, lanjut. Menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan pemerintah. Ya, lanjut yang sebelah sini. Membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, itu ya. Kira-kira di sini apakah kira-kira ada lagi contoh lain selain yang ada di slide ini? Ada nggak kira-kira contoh lain yang selain ada di sini? Ada? Menjaga fasilitas umum. Menjaga fasilitas umum. Ya, misalnya apa tuh fasilitas umum misalnya? Ya, yang tidak boleh rusak. Apa kita? Fasilitas umum. Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau fasilitas umum tuh misalnya adalah apa ya? Jalan raya misalnya ya. Nah, berarti tidak boleh diapakan kalau jalan raya? Tidak boleh dirusak, tidak boleh misalnya ada yang mencoba jahit, kemudian mencoret-coret jalan raya diisi misalnya ya. Itu tidak boleh. Kita jaga fasilitas umum atau fasilitas bersama. Kemudian apa lagi? Kalau kita nyebrang jalan di jalan raya harus lewat apa? Zebra cross. Anak-anak tahu nggak yang zebra cross itu seperti apa bentukannya? Jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan. Nah, kan misalnya kalau anak-anak kalau misalnya lewat jalan kota itu ada kan jalannya ada garis-garisnya. Nah, itu namanya zebra cross ya. Itu khusus tempat
Tidak bermain ponsel saat jalan, apalagi yang sedang mengemudi, misalnya mengemudi mobil atau sedang nyetir motor misalnya sambil main HP. Kenapa tidak boleh? Karena berbahaya, bisa mengurangi konsentrasi. Atau misalnya anak-anak ibu misalnya pakai headset, suara musiknya misalnya nyaring sampai nggak kedengaran ya, ada orang langsung itu juga tidak boleh. Wah, ditilang ya, karena dia bisa mengganggu konsentrasi kita saat berkendara. Nah, itu tadi adalah apa? Contoh-contoh sikap semangat pada catur guru. Kira-kira anak ibu masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat sekarang ibu tes dulu ya. Ya, ibu tambahin semangatnya. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Tepuk semangat dan tepuk semangat. Oke, kalau sudah semangat silakan duduk kembali. Nah, hari ini ibu akan anak-anak semuanya sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada rasanya masih bingung? Tidak. Kalau sudah paham semua berarti ibu akan memberikan tugas ya. Hari ini tugasnya ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Nah, anak-anak silakan membentuk kelompok ya. Kelompok ada yang 3 orang dan 4 orang. Nah, ibu punya permasalahan, ibu punya kasus. Jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakannya beda-beda kasusnya ya. Kasus yang pertama, ibu bacakan dulu ya. Kasus yang pertama itu adalah topiknya tentang guru sisa. Tahu? Masih ingat tadi guru sisa apa? Pemerintah memimpin. Nah, ibu bacakan ya kasusnya. Di lingkungan desa, pemerintah menetapkan aturan menjaga kebersihan lingkungan setiap minggu. Namun, Gede memilih tidak ikut kerja bakti dan membuang sampah sembarangan. Nah, nanti kalian diskusikan ya, ada pertanyaannya di sini. Nah, kemudian kasus yang kedua itu ada topiknya tentang guru swadaya. Nah, di sini kasusnya adalah Mama sering lupa bersembahyang sebelum tidur dan jarang ikut sembahyang bersama keluarganya di pura karena merasa malas. Nah, itu adalah kasusnya ya, nanti ada pertanyaannya. Kemudian yang tugas yang ketiga itu ada topiknya tentang guru pengajian. Apa guru pengajian tadi? Guru yang ada di sekolah. Kasusnya adalah saat pelajaran agama Hindu, Loh Puspita sibuk berbicara dengan temannya dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Ketika ditanya, ia tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Nanti ada pertanyaannya di bawah ya, ada 3 pertanyaan. Nanti tugas kalian adalah memecahkan permasalahan tersebut bersama kelompok. Nah, kira-kira sudah paham semuanya? Sudah. Baikkan ya. Masing-masing kelompok beda kasus. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan dulu nama kelompoknya siapa aja yang di sini
Ibu anggap kelompok 1 ya. Kelompok 1, tulis kelompoknya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, silakan tulis nama-nama kelompoknya, kelompoknya. Kemudian nanti kalian baca dulu kasusnya apa, lalu kalian jawab sesuai pertanyaan. Ya, boleh nama lengkap. Silakan nama lengkapnya ya, yang ditulis ya. Ada yang bertugas mencatat, nanti masing-masing kelompok nanti maju ke depan ya mempresentasikannya ya. Ada satu orang. Sudah paham semua kira-kira tentang cara pengerjaannya? Sudah. Oke, silakan bekerja sama. Nanti diskusikan dengan boleh lihat? Boleh ya? Baca-baca. Sambil dibaca-baca. Kalau ada yang paham, boleh ditanyakan. Kerjasama. Waktunya 10 menit ya. Cukup 10 menit? Cukup. Ya, Saya kelompoknya belum selesai. belum selesai. Oke, nanti dulu ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas soalnya? Susah nggak soalnya? Tidak. Kalian bisa menjawab ya? Bisa. Yang lain gimana? Sudah? Ya, coba dibaca-baca lagi, dipastikan lagi jawabannya udah benar atau belum ya. Kalau masih ada yang salah silakan dikoreksi sebelum kita lanjut presentasi ke depan.
Oke, baik, karena sudah selesai semua ya, semoga anak-anak bisa maju ke kelompok ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mau siapa duluan atau ibu tunjuk aja? Ibu ya. Tadi yang di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Itu sekarang kita persilakan kelompok 2 duluan ya, ya. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang tengah. Silakan maju ke depan. Kelompok 2 tadi topiknya apa? Lurus wajah. Lurus ya? Nah, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Topiknya guru swadaya atau Tuhan jika saya menjadi dewasa. Kasusnya apa? Kasusnya Orang sering lupa berselayar sebelum tidur dan jarang ikut sembahyang bersama keluarganya di pura karena merasa malas. Sekarang pertanyaannya apa? pertanyaannya, nilai catur guru mana yang dilupakan orang? Jawabannya? Guru swadaya. Oke, karena kita ini tentang sembahyang ya. Berarti kalau sembahyang itu kaitannya dengan guru swadaya. Ya. Udah apa lagi pertanyaan kedua? Bagaimana cara Komang menunjukkan bakti kepada guru swadaya? Ya. Apa? Dengan cara melakukan puja tulisannya setiap hari atau membaca. Terus pertanyaan yang ketiga. Mengapa penting bersembahyang secara rutin? Sebagai manusia sudah menjadi kewajiban untuk selalu bersujud bakti kepada Yang Maha Kuasa sebagai guru dari segala guru sebentar. Dengan sujud bakti kepadanya, maka akan mendapatkan kemenangan baik pikiran dan pengetahuan. Bagaimana anak-anak? Bagus nggak penyampaian teman-temannya? Bagus. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian diskusi teman-temannya? Tidak. Nah, ada. Ya, kalau nggak ada, kita kasih apa dulu anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W, wow, keren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Baik, itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 3. Siapa yang menyampaikan? Sama-sama aja ya dari tadi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kan tadi topiknya tentang apa? Topiknya guru lupakan atau orang tua. Kasus Made sering membantah
rumah. Ia beralasan sudah telah sepulang sekolah dan lebih memilih bermain game di HP. Pertanyaan diskusi. 1. Nilai catur guru apa yang dikatakan Made? Made sering membantu orang tuanya saat disuruh membantu pekerjaan rumah. 2. Bagaimana seharusnya sikap Made kepada orang tuanya? Bersikap sopan dan tidak membentak-bentak kedua orang tuanya. 3. Apa akibat jika Made terus bersikap demikian? Made akan mendapatkan imbalan karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Mana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi dari pemaparan materi tadi? Saya Bu, Safia, silakan Melina. Ya. Kelompoknya sangat kompak dan bagus. Wah, ya. Sangat kompak dan bagus ya penyampaiannya ya. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita kasih apa dulu anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sekarang Ibu persilakan kelompok 2. Sampaikan satu ya? Oh ya, kelompok 1 ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Silakan, topiknya apa? Topiknya guru pengajian atau guru di sekolah. Kasusnya saat pelajaran guru Puspita sibuk berbicara dengan temannya dan tidak memperhatikan pelajaran guru. Ketika ditanya, ia tidak bisa menjawabnya pertanyaannya dan guru pertanyaan diskusi. Apa kesalahan Puspita? Guru Puspita tidak menghormati guru pengajian yang memberikan ilmu pengetahuan. Nilai catur guru apa yang seharusnya diterapkan? Ia seharusnya memperhatikan dan menghormati guru saat mengajar. Bagaimana cara memperbaiki sikap tersebut? Ia bisa memulai dengan meminta maaf kepada guru dan berusaha lebih fokus belajar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau yang ditanyakan dari pemaparan teman-temannya tadi? Ada? Ada yang ingin menanggapi? Kira-kira sudah seperti apa penyampaiannya? Ya, silakan Gede tanggapi. Kelompoknya sangat kompak. Ya, sangat kompak ya. Oke. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Melina. bagaimana cara untuk kita agar bisa menerapkan ajaran guru pengajian? Bagaimana cara untuk kita agar dapat menerapkan Anda dapat menerapkan
ajaran guru dan ya. Kira-kira seperti apa? Ia bisa memulai dengan meminta maaf kepada guru dan berusaha lebih fokus belajar. Wow, jawabannya tepat sekali ya. Oke, kita kasih apa dulu anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, silakan. Tutup dulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah apa? Ini ya, sudah membahas tentang kasus ya. Kasusnya nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menyimpulkan ya hasil dari diskusi kelompok kita ini ya. Pertama itu tentang apa? Tentang guru pengajian. Tadi siapa yang dapat guru pengajian? Topiknya? Satu ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau guru pengajian berarti harus apa? Kesimpulannya harus berbakti kepada guru. Contohnya apa? Menghormati guru ya. Menghormati guru dalam memberikan ilmu. Ya, tadi kalau di kelas kita belajar harus seperti apa? Harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bermain-main atau asik ngobrol pada saat guru menjelaskan. Kemudian yang kelompok 2 tadi tentang apa topiknya? Lurus swadaya. Jadi sangat dulu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita harus selalu berdoa. Ingat tulisan. Ingat kalau ada ini ada persembahyangan kita mengikuti persembahyangan tersebut ya. Kemudian yang di sini kelompok tadi topiknya tentang guru bapak. Guru bapak adalah guru orang tua yang ada di rumah atau orang tua yang sudah melahirkan kita. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita di rumah? Dengan cara tidak berkata kasar. ya mendapatkan nasihatnya dan tidak berkata kasar. Nah, tadi sudah kita simpulkan ya hari ini. Gimana? Masih semangat anak-anak? Masih. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas mandiri, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breaking, tekuk
Untuk tugasnya ini ada pilihan ganda ya, 10 soal. Ada 10 soal. Kalian kerjakan ya. Silakan ditulis namanya, nama lengkapnya ya. Jangan sampai lupa. Sudah dapat semua soalnya? Ada yang belum dapat? Baik anak-anak, Ibu beri waktu pengerjaannya selama kurang lebih 5 menit aja ya. Kira-kira cukup nggak waktunya 5 menit? Cukup ya. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Oh iya, untuk nomor 4 Ibu koreksi ya. Di situ ada salah kata ya. Nomor 4 perhatikan semuanya. Ya, terima kasih ya. Siapa? Mas Sandra sudah mengingatkan. Untuk nomor 4 itu soalnya adalah contoh menghormati guru pengajian di sekolah ya. Ada di sekolah kan guru Pak? Pengajian. Diganti ya. Kita kan diganti guru pengajian. Kata aja itu. Ada nggak kira-kira lagi yang soalnya ada kekeliruan? Ya. Sudah paham semua ya cara pengerjaan lihat gandanya? Silakan disilam di salah satu jawaban yang kalian anggap paling benar. Oke, boleh. Waktunya 5 menit ya. Dikerjakan benar-benar. Jangan sampai keliru. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Soalnya gampang? Gampang. Oke, sudah gampang ya soalnya ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpul dulu untuk jawabannya. Baik anak-anak, ini tadi sudah Ibu koreksi ya hasil pekerjaan kalian dan Ibu lihat nilainya sudah cukup bagus ya. Nah, berarti anak-anak sudah mulai bisa memahami pembelajaran materi kita hari ini terkait dengan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pemaparan atau pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada anak ibu yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini terkait catat guru? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah, gimana anak-anak? Sudah paham terkait materi kita hari ini? Sudah. Semua ya? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan kita hari ini?
Mari kita terapkan ajaran catur guru ini dalam kehidupan sehari-hari, baik antara individu dengan Tuhan, orang tua, guru maupun pemerintah. Terapkan nilai-nilai ini dalam setiap kegiatanmu, baik di rumah, di sekolah, maupun saat bermain, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sejahtera. Oke, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Apa tadi? Pengertian catur guru adalah guru ya. Wajib kita hormati. Apa saja tadi bagian-bagiannya? Guru saudara, guru papa, guru cara menghormati atau sikap bakti kepada guru swadaya. Apa tadi contohnya? Menerapkan ajarannya. Apa lagi? Kita wajib sembahyang 3 kali sehari. Kemudian apa lagi? Membanten saiban ketika setelah memasak. Itu ya, itu adalah contoh sikap bakti kepada guru swadaya. Kemudian yang kedua, lupakan bagaimana cara kita menghormati orang tua di rumah dengan cara membantu pekerjaannya. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Apa lagi tadi? Melawan ketika orang tua sedang sakit. Terus yang poin keberapa? 3. Ya. Ketiga, guru mengajar. Siapa guru mengajar? Guru di sekolah. Guru yang ada di sekolah. Contohnya adalah ketika kita sedang belajar di kelas, kita tidak boleh apa namanya? Boleh berisik. Yang boleh apa? Sebaiknya kita mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir atau yang keempat apa? Ya, bagaimana cara kita menghormati guru di sesa? Menaati aturan. Ya, menaati aturan, tidak merusak fasilitas umum. Apalagi? Kalau di jalan kita tidak boleh sambil apa? Main HP. Ya, tidak boleh sambil main HP atau sambil teleponan atau pakai headset. Oke, saya ibu kira semuanya sudah jelas ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang. Senang ya? Senangnya karena apa nih? Mendapatkan ilmu. Oke, nah sekarang ibu ada ini ya, ada tugas nih. Nah, nanti kalian akan tuliskan emoticon ya, sesuai suasana hati kalian hari ini ya. Misalnya ada yang senang, nanti emotnya senyum atau ketawa ya. Ada yang sedih, ada yang bingung, misalnya emotnya apa misalnya ya. Silakan nih yang kalian coba di sini. Boleh ini nama? Tulis ya, emotnya ya, tahu emot? Yang biasanya kalian pakai WA, tulis cek, ekspresi itu. Hati-hati di sebelahnya. Itu banget sebelahnya. Gambar ya, emotnya ya, emot apa sesuai suasana hatinya. Silakan gambar dulu, baru nanti kita gambar di depan. Senang nggak dapat ilmu baru? Senang.
Iya, nggak apa-apa. Ada dua emangnya. Berarti senang dan gembira. Silakan kalau sudah tempelkan di dalam. Lagi ya. Tempel di sini aja. Berjejer. Berjejer pulau. Yang ada. Ya, berjejer dulu. Bisa dulu. Tapi alasannya kita aja. Udah sudah ada yang apa? Yang kedua, udah tinggal. Bisa aja. Ini saya Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ibu, kandung aja ya, Ibu catin ya. Di sini ada Mas Sanda di sini ya. Emosinya ini dalam kondisi gembira. Karena alasannya karena bisa bertemu dengan teman ya. Oke, kemudian ada ya. Coba ya. Di sini ada Anita nih. Katanya emotnya di sini tapi ada dua. Ada lelah, ada senang. Lelahnya kenapa? Boleh ibu tahu alasannya? Lelahnya karena oh iya tidak makan katanya tadi. Belum sarapan ya dia. Oke. Nah, lain kali kalau yang pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan ya, di saat belajar bisa fokus ya, bisa kuat sampai istirahat. Dan ada senang. Kalau senangnya kenapa kita? Karena bisa mencari ilmu atau dapat ilmu baru ya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Dewina. Nah, Dewina di sini emotnya senang katanya. Senangnya karena bisa tahu ya jalan kedua. Oke, sebelumnya belum tahu ya jalan kedua dulu ya. Ya, sebelumnya berarti belum tahu tentang catur. Berarti sekarang sudah dapat ilmu baru, senang ya, gembira. Oke. Oke, Ibu rasa itu cukup ya untuk ini. Ibu sebentar aja. Oke. Sekarang untuk tugas di rumah aja ya sebenarnya ya. Tugas di rumah itu nanti anak-anak bisa mencari tahu lagi atau mendalami materi yang Ibu sampaikan hari ini dengan mencari atau menonton video YouTube ya atau apapun di sosial media terkait dengan materi catur buku ini ya, supaya ilmu dan pengalaman anak-anak bertambah ya, tidak hanya dapat di ruang kelasnya aja tapi dapat lagi nanti dari apa? Dari kalian mencari secara mandiri ya, yang di YouTube atau di mana pun yang di Google ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup ya. Sekarang silakan Ibu kita Delina untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa.